Pep Guardiola akan tinggalkan Manchester City. Pep Guardiola akan mengakhiri masa baktinya sebagai manajer Manchester City pada 2025. Ketika kontraknya bersama The Citizens kedaluarsa, seperti yang diberitakan Football Insider. Mantan pelatih Barcelona itu juga diduga akan mengikuti jejak Jurgen Klopp yang resmi mengumumkan bakal pergi dari Liverpool di akhir musim. Dengan istirahat melatih setelah mundur dari Man City. Guardiola juga sempat hiatus 1 tahun setelah meninggalkan Barcelona pada 2012, sebelum akhirnya bergabung ke Bayern Munich. Manchester City dihadapkan pada tugas nyaris mustahil menggantikan sosok Guardiola. Pria asal Catalunya itu mempersembahkan 5 gelar Liga Premier Inggris, 2 Piala FA, 4 Piala Liga, dan Liga Champions Eropa selama memimpin City. Dan anak asuhnya juga berada di trek yang tepat untuk merebut treble kedua berturut-turut musim ini. Toni Kroos perpanjangan kontrak di Real Madrid. Toni Kroos semakin dekat untuk mengamankan perpanjangan kontrak demi melanjutkan karirnya di bawah arahan Carlo Ancelotti. Setelah hampir mengakhiri karirnya 12 bulan yang lalu. Tampaknya Kroos memilih untuk memperpanjang masa baktinya, gelandang Real Madrid itu mendekati kontrak baru dengan Los Blancos yang akan membuatnya tetap di ibu kota Spanyol hingga 2025, seperti yang diungkapkan Fabrizio Romano. Kroos telah kembali ke starting 11 Madrid musim ini, mencatatkan 20 penampilan sebagai starter untuk tim asuhan Carlo Ancelotti di La Liga. Hal ini kontras dengan musim lalu, ketika Ancelotti mengakui bahwa sang gelandang harus bersiap menghadapi momen transisi di ibu kota Spanyol. Francesco Acerbi lolos dari kasus rasisme, Juan Jesus murka. Pemain bertahan Napoli, Juan Jesus, mengatakan bahwa ia merasa kecewa dengan keputusan Serie A untuk tidak menghukum pemain Inter Milan, Francesco Acerbi, atas pernyataan rasis yang diduga ditujukan kepadanya. Hakim olahraga Liga Italia mengumumkan pada hari Selasa waktu setempat bahwa tidak ada cukup bukti mengenai penghinaan yang dilakukan Acerbi terhadap Juan Jesus sebagai tindakan rasis. Insiden yang dituduhkan terjadi saat pertandingan antara Inter dan Napoli pada 17 Maret lalu dan pertandingan sempat terhenti sekitar 90 detik ketika Juan Jesus, yang berkulit gelap, mengatakan kepada wasit bahwa Acerbi melontarkan hinaan bernada rasial kepadanya. Teun Koopmeiners dipepet Juventus dan Liverpool. Direktur Atalanta, Luca Percasi, telah menepis spekulasi yang mengaitkan Teun Koopmeiners dengan Liverpool dan Juventus. Dia menegaskan bahwa sang gelandang tidak pernah meminta untuk dijual. Koopmeiners menjalani musim yang fenomenal bersama Atalanta, dengan mengoleksi 10 gol dan 3 assist di Serie A, dan dengan cepat menjadi salah satu pemain yang paling diburu di sepak bola Italia. Juventus telah disebut-sebut memiliki ketertarikan yang kuat terhadap Koopmeiners. Liverpool juga telah melacak Koopmeiners selama beberapa waktu dan dapat menyaingi Dian Connery untuk mendapatkan pemain timnas Belanda itu pada jendela transfer musim panas. Berbicara kepada The Telegraph awal bulan ini, Koopmeiners menyalakan rumor tentang kemungkinan kepindahannya dan mengklaim bahwa ia telah memberitahu Atalanta tentang keinginannya untuk pergi pada akhir musim. Varane kirim dukungan untuk Vinicius Junior. Bek Manchester United Rafael Varane mengirimkan pesan dukungan kepada mantan koleganya di Real Madrid, Vinicius Junior. Akhir pekan kemarin, Vinicius menjalani sebuah sesi konferensi pers. Sesi itu ia jalani sebelum digelarnya duel persahabatan antara timnas Brasil dengan Spanyol. Pemain asal Brasil ini menangis ketika ditanya terkait perlakuan rasis dari fans lawan selama bermain di Spanyol. Vinicius Junior memang sangat sakit hati mendapat perlakuan tak mengenakan selama bermain di Real Madrid. Namun ia bertekad untuk terus bertahan di Spanyol. Rafael Varane sangat bersimpati kepada Vinicius Junior. Apalagi keduanya pernah bekerja sama di Real Madrid. Varane kemudian mengirimkan pesan dukungan pada Vinicius. Ia mengatakan winger nomor 7 di Madrid itu adalah sosok pemain yang tangguh. Sofyan Amrabat bakal gabung Liverpool. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Sofyan Amrabat. Sang gelandang berpotensi bergabung dengan Liverpool di musim 2024-2025. Di musim ini, Amrabat membela Manchester United. Ia direkrut Manchester United dari Fiorentina dengan status pinjaman. MU sebenarnya punya klausul untuk mempermanenkan sang gelandang di musim panas nanti. Namun beredar kabar MU memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul tersebut.
Vichajes melaporkan bahwa Amrabat bisa melanjutkan karirnya di Inggris pada musim depan. Karena Liverpool berminat untuk mengangkut jasanya. Ini disebabkan The Reds akan berpisah dengan Thiago Alcantara. Jadi mereka butuh gelandang baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Amrabat sendiri dinilai cocok untuk kebutuhan Liverpool. Apalagi pemain timnas Maroko itu sudah 1 tahun bermain di Inggris sehingga proses adaptasinya bisa berjalan lebih cepat. Matthijs de Ligt maunya bertahan di Bayern Munchen. Manchester United nampaknya akan kembali gigit jari dalam perburuan jasa Matthijs de Ligt. Bek asal Belanda itu kembali menekankan bahwa ia ingin bertahan di Bayern Munchen. De Ligt beberapa bulan terakhir digosipkan tidak bahagia di Bayern Munchen. Ini disebabkan sang bek mini mendapatkan kesempatan bermain oleh Thomas Tuchel. Ada beberapa klub yang dirumorkan tertarik menggunakan jasa Matthijs. Salah satu yang cukup santer adalah Manchester United. Tim asal Inggris itu dilaporkan sangat ingin menjadikan De Ligt bagian dari tim mereka. Karena ia diproyeksikan jadi pengganti Rafael Varane yang bakal hengkang di musim panas nanti. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Serta dinyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari kami.